Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi biaya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas intronya dulu atau pengenalannya dulu dan kita bahas dasar-dasar dari akuntansi biaya ini. Oke, apa itu akuntansi biaya atau biasa disebut cost accounting? Akuntansi biaya ini bertujuan untuk bagaimana perusahaan mengumpulkan biaya produksi untuk menentukan biaya suatu produk sehingga dapat ditentukan harga jualnya. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah merubah bahan barang mentah menjadi barang jadi. Nah, untuk produksi ini biasa dilakukan oleh perusahaan apa? Apakah perusahaan jasa? Tentu tidak. Perusahaan dagang bukan. Dan apakah digunakan untuk perusahaan manufacturing? Ya, karena hanya perusahaan manufacturing atau perusahaan pabrikasi yang melakukan kegiatan proses menciptakan barang mentah menjadi barang jadi. Oke, di sini kita ambil contoh ada sebuah kemasan, minuman kemasan dijual harga 5.000. 5.000 ini sudah termasuk dari biaya produksi dan profit yang diinginkan. Nah, hal inilah nanti yang utama dipelajari di dalam akuntansi biaya. Oke. Nah, dasar yang pertama yang kita pahami di dalam akuntansi biaya, kita harus tahu dulu kategori biaya produksi. Ada 3 kategori dalam biaya produksi. Pertama, DM, direct material, ya, atau biaya bahan baku langsung, atau biaya bahan baku yang mendominasi suatu produk tersebut. Kemudian ada DL, direct labor, atau biaya bahan tenaga kerja langsung. Kemudian ada FOH, factory overhead. Ya, apa yang dimaksud dengan factory overhead? Factory overhead ini adalah semua biaya selain yang ada di DM dan di DL. Oke, kita contoh lihat minuman ini. Bahan bakunya ini semua, bahan pembuatannya. Daun teh masuk kategori apa? Masuk kategori DM, karena daun teh yang mendominasi produk tersebut. Kemudian juga gula termasuk DM, ya, karena gula adalah bahan baku yang mendominasi produk tersebut. Air juga DM. Oke. Nah, kalau untuk DL berarti yang mana? DL berarti yang nomor 8. Ini DL. Nah, baru tadi kan apa yang dikatakan FOH? FOH adalah semua biaya selain DM dan DL. Berarti bahan pengawet ini termasuk FOH. Factory overhead. Botol termasuk FOH. Mesin juga termasuk FOH. Gedung pabrik termasuk FOH, alat angkut termasuk FOH, dan sebagainya juga termasuk FOH. Apa contoh dari dan sebagainya? Dan sebagainya itu bisa juga buat biaya pemeliharaan gedung, kemudian biaya asuransi gedung pabrik, biaya bahan mesin, atau biaya penyusutan, ya. Oke, jadi fokus dari akuntansi biaya itu ada pada perusahaan pabrikasi. Nah, selain tadi kita sudah paham tentang 3 kategori biaya produksi, yaitu DL, DM, dan FOH, ya. Sekarang kita pahami juga dasar yang kedua, kita harus paham juga 3 jenis persediaan perusahaan pabrikasi. Nah, coba saya ulang, kalau di dalam perusahaan dagang persediaan itu hanya ada berapa? Hanya ada 2 kan ya, persediaan awal dan persediaan akhir. Tapi kalau di dalam perusahaan pabrikasi ini ada 3, yaitu persediaan yang pertama adalah persediaan bahan baku. Ya, nanti juga di sini juga ada persediaan bahan baku awal dan persediaan bahan baku akhir, ya. Terus yang kedua WIP, work in process, atau barang dalam proses, barang setengah jadi. Nah, di WIP ini juga ada WIP awal, ya, dan WIP akhir. Kemudian ada FGI, yaitu Finished Good Inventory, yaitu persediaan barang jadi. Nah, di FGI ini juga ada FGI awal dan FGI akhir, ya. Oke, jadi perbedaannya di perusahaan dagang, tadi perusahaan dagang itu kan kita taunya hanya persediaan barang, ya, persediaan barang dagang awal dan akhir. Nah, kalau perusahaan manufacturing itu tadi ada apa? Ada materials awal dan akhir, kemudian ada WIP awal dan akhir, kemudian ada FGI awal dan akhir. Jadi perbedaannya ada di nanti yang membedakannya itu ada di HPP. HPP itu apa? Harga pokok penjualan, atau di dalam bahasa Inggris kita sebut COGS, Cost of Goods Sold. Oke, nanti kita akan bahas tentang COGS di perusahaan dagang dan COGS di perusahaan manufacturing atau pabrikasi. Nah, di sini perbedaannya dari perusahaan dagang itu apa? Perusahaan dagang itu adalah menjual barang tanpa merubah bentuk, sedangkan perusahaan pabrikasi yaitu membeli bahan baku terlebih dahulu, kemudian diolah, ya. Bahan baku berarti tadi material, kemudian diolah itu berarti bisa WIP dan menghasilkan barang jadi, yaitu FGI, ya.
Nah, kita lihat contoh dari income statement di perusahaan dagang. Nah, di sini coba fokus ke COGS-nya. Nah, kalau di dalam perusahaan dagang menghitung COGS kalau menghitung net income harus kita hitung dulu COGS ya, karena COGS itu masuk dalam kategori beban ya. Oke, pertama kita lihat penjualannya 500.000, kita asumsikan 500.000, kemudian dikurangi returnya 20.000, dikurangi sales diskonnya 5.000, berarti net salesnya 475. Kemudian kita asumsikan untuk persediaan barang dagang awalnya 300.000, ditambah pembeliannya 200.000, dikurangi retur pembeliannya 10.000, dikurangi diskon pembelian 5.000, ditambah biaya angkutnya 15.000. Berarti di sini ketemulah barang tersedia untuk dijual senilai 500.000. Nah, nanti kalau sudah dikurangi persediaan barang dagang akhir senilai 200.000, ketemulah COGS-nya 300.000. Setelah ketemu COGS 300.000, berarti ketemu gross profit-nya 175.000. Dapat dari 475.000 dikurangi 300.000. Kemudian dikurangi beban administrasi dan umumnya 30.000. Kemudian dikurangi beban marketingnya 20.000, berarti operating income-nya 125.000. Kemudian ditambah revenue plus dikurangi expand, bebannya 25.000, kita anggap net 25.000, berarti net income-nya 150.000. Itu untuk perusahaan dagangnya, COGS-nya berarti dari sini ke sini aja nih menghitungnya. Beda dengan perusahaan pabrikasi, karena tadi perusahaan pabrikasi kan ada materials, ada WIP, dan ada FGI. Ya, jadi di sini ada saya kasih tinta merah itu berarti yang sudah ada di soal diketahui. Nanti kita tinggal masukkan saja. Nah, di sini tadi kita balik lagi ya. Kalau di perusahaan pabrikasi itu ada material, WIP dan FGI, kemudian ada DL, ada FOH juga kan ya. Oke, di sini kita lihat salesnya 750.000, dikurangi returnya 20.000, dikurangi diskon penjualannya 5.000, ketemulah net salesnya 725.000. Nah, karena di sini untuk persediaannya ada 3, yaitu materials, WIP, dan FGI, berarti kita hitung satu-satu. Kita mulai dari materials awalnya, ini 300.000, masukkan di sini, ditambah pembeliannya 400.000, dikurangi retur, pembeliannya 10.000, dikurangi diskon pembeliannya 20.000, ditambah beban angkutnya 50.000, berarti total material yang siap digunakan 720.000. Nah, ini belum dikurangi material endingnya. Kalau sudah dikurangi material endings, berarti ketemu material yang siap yang siap untuk diproduksi senilai 500.000. Nah, ditambah DL, ditambah FOA, ketemulah total produksi cost-nya. Nah, ditambah WIP 100.000, berarti total WIP-nya 1 juta, dikurangi WIP ending 400.000, ketemulah COGM-nya 600.000. Nah, ada COGM ya. COGM itu cost of goods material, atau kita sebut ini adalah harga pokok produksi. Kalau COGS berarti harga pokok penjualan ya. Ada COGM harga pokok produksi, ada COGS harga pokok penjualan. Nah, kalau sudah ketemu COGM-nya 600.000 ditambah FGI awalnya 100.000. Nah, ketemu FGI available for use-nya 700.000, kemudian dikurangi FGI ending-nya 200.000, baru ketemu COGS-nya 500.000. Berarti gross profit-nya 225, dapat dari 725 ini dikurangi 500.000, 225.000. Kemudian tinggal dikurangi aja beban-beban lainnya dan pendapatan lainnya sama beban lainnya, ketemulah net income-nya 190.000. Nah, bisa kita lihat ya perbedaannya ya. Untuk mencapai COGS berarti dia dari sini ke sini. Karena ada apa? Karena ada indikator tadi materialsnya ya. Kemudian ada indikator apa lagi? WIP. Kemudian ada indikator FGI. Selain itu juga ada indikator DL dan FOH. Nah, itulah perbedaan dari COGS untuk perusahaan dagang dan perusahaan pabrikasi ya.